Setelah selesai pendampingan individu, Bapak Ibu masuk ke link e-learning guru penggerak, kemudian mengisi laporan pendampingan individu. Ini saya masuk ke dalam e-learning guru penggerak saya. Kemudian Bapak Ibu memilih bagian pendampingan individu. Kita klik di sana. Nah, di sini pendampingan individu guru penggerak untuk angkatan 1 kan ini ada 9 bulan. Jadi pendampingan individunya pun ada 9 kali. Yaitu dari pendampingan individu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan pendampingan individu 0 atau yang pertama kali Bapak Ibu lakukan setelah lokakarya 0, Bapak Ibu akan mengisi di sini. Jadi diklik saja di pendampingan individu 0. Setelah itu kita drag ke bawah. Kemudian di sini ada beberapa item yang diminta untuk diisi oleh pendamping atau pengajar praktik. Jadi di sini ada panduan langkah-langkah pendampingan. Jadi Bapak Ibu boleh membacanya terlebih dahulu. Bagaimana prosedur pendampingannya. Namun kita juga diberikan buku panduan bagi pendamping atau pengajar praktik. Ya, jadi isi buku tersebut sama dengan yang ada di LMS. Ini ada tahapan pendampingan individu yang mesti kita lakukan dari bagian awal, bagian inti, kemudian di bagian akhir pendampingan. Untuk masing-masing pendampingan individu itu masing-masing itu item yang diminta di dalamnya ada yang sama, ada juga yang tidak. Seperti di pendampingan individu 0, ini yang diminta masih itu jurnal pendampingan, kemudian rencana tindak lanjut dan unggahan dokumen. Namun di pendampingan individu yang lain kita ada juga mengisi tentang kuesioner yang kita berikan kepada komunitas yang ada di dalam sekolah calon guru penggerak. Jadi di masing-masing pendampingan individu ini berbeda item yang diminta. Ketika selesai melakukan pendampingan individu 0, kita mengisi di jurnal pendampingan individu. Silakan Bapak Ibu buka, kemudian nanti answer the question. Kemudian setelah answer the question, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diminta pada jurnal pendampingan tersebut. Setelah mengisi jurnal pendampingan, kemudian akan diisi rencana tindak lanjut, yaitu rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh CGP setelah pendampingan tersebut. Ketik new blog post, kemudian diisi. Kemudian jangan lupa unggah dokumentasi kegiatan pendampingan individu. Dalam mengunggah dokumentasi kegiatan pendampingan individu, itu dokumentasinya adalah dokumentasi ketika kegiatan pendampingan dilakukan. Setelah laporan pendampingan individu Bapak Ibu isi, jangan lupa Bapak Ibu mengisi jurnal komunikasi. Jurnal komunikasi ini hanya diisi selama 6 bulan. Itu diisi berupa catatan komunikasi yang telah Bapak Ibu isi di jurnal pendampingan tadi yang perlu diketahui oleh fasilitator. Jadi jurnal komunikasi ini adalah tempat berkomunikasi antara pendamping dengan fasilitator. Pendamping juga dapat mengisi catatan pada jurnal komunikasi yang berisi catatan bagi calon guru penggerak yang memerlukan perhatian khusus pada pendampingan berikutnya dan catatan yang perlu diketahui oleh fasilitator. Dan catatan hasil tindak lanjut calon guru penggerak yang memerlukan perhatian khusus pada proses pendampingan. Jadi sebenarnya jurnal komunikasi ini oleh pendamping atau pengajar praktik itu telah ditulis pada jurnal pendampingan tadi dan dipindahkan ke jurnal komunikasi. Di bagian catatan yang perlu diketahui oleh fasilitator dan
oleh pendamping atau pengajar praktik.